Yang baru datang saged duduk di depan. Niko yang baru datang saged duduk di depan. Terus maju sini loh Mbak. Oh sudah habis kok tempat duduknya belakang apa nggak diduduki. Ayo ke depan sini loh, masih longgar itu. Ya maju-maju. Kok di bawah pohon tuh niku? Ayo yang di bawah pohon nih kalau. Ya nanti saya tunjuk ke depan loh ya. Ayo yang di bawah pohon, monggo ke depan. Duduknya senengane kok di belakang. Soalnya nak mau coba nih. Masih tuh di sana, masih ada tempat duduknya. Ya pon nanti maju ya. Lo kon maju saniki mboten purun ya nanti maju. Nggih, mboten. Ayo maju sampean ya. Sini paling depan di sini. Monggo mriki, Mbak. Nggih. Ayo saestu. Iya janji. Ngoten ya mahasiswa iki. Ya maju mriki, paling depan mriki. Nah, Niko yang baru datang lagi. Oh, di depan sini. Berdua sini loh, Mbak. Sini loh. Longgar banget. Senengane nek nyepet-nyepet lho sampean. Sini loh, Mbak. Oh, dikasih tempat sing enak di situ kok. Senengane nek nyepet-nyepet ngono. Sini. Nek sampean di situ tak tunjuk maju kok. Sini. Ayo, mama kan nih, sini. Nggih, mboten. Estu. Ayo, beriku. Sini loh, Mbak. Longgar. Mriko nggih. Sampeyan kok wedi men lek ditunjuk. Pun teng mriku aman sampean. Itu nggih. Yang tadi mana yang tadi? Oh Niko. Sampeyan tak kon baturi mbake iki lho, Mbak. Mriki. Nah, belakangnya. Nah, longgar di situ. Belakangnya Mbak niku nggih. Nah, nanti yang datangnya belakangan duduknya di depan. Sepakat nggih? Yang datangnya belakangan duduknya di depan. Monggo kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo sareng-sareng kita awali mau sholawat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa
syai'un minal Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iya. Atas putih, ini Antarsutasi. Ad-darsutasi. Saniki nggih. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-darsutasi. Ad-darsu utawi pelajaran atas ya kang kaping tasik pinten? Songo. Nggih. Ad-darsu utawi pelajaran atas ya kang kaping songo. Iku fi adabil majalisi. Iku fi adabil majalisi ing dalem tata kramane pira-pira palungguhan. Wa adabil muhadharati lan tata kramane muhadharah kumpulan. Bab 9 niki membahas tentang adab dalam suatu majelis, ya, adab majelis sama adab muhadharah. Apa muhadharah? Napa? Perkumpulan. Muhadharah niku bisa dimaknai kuliah. Muhadharah niku saged dimaknai kuliah, ya, muhadharah. Muhadharah yang biasanya anak-anak pesantren untuk latihan speaking, latihan ngomong di depan. Nah niku napa niku? Niku juga disebut muhadharah. Napa niku? Pidato. Latihan pidato. Ya, disesuaikan ini bahasanya tentang nopo. Ini muhadharah kalau kaitannya dengan pembelajaran, ya berarti kuliah. Ya bunayya, ya bunayya, he anak lanang cilik ingsun. Ida marorta nalikane nglewati sira. Bikaumin kelawan tetemu kaum. Ida marorta nalikane nglewati sira. Bikaumin kelawan tetemu kaum. Fa'aqrihum mongko macakno sira ing kaum. Hum merujuknya ke depannya kaum niku. Fa'aqrihum mongko macakno sira ing kaum assalama ing salam. Bil lafdi kelawan lafat al ma'rufi kang kinawerwan. Lafat kang kinawerwan ku maksudnya apa? Ya salam tadi. Bil lafdil ma'rufi, bil lafdi kelawan lafat al ma'rufi kang kinawerwan. Ai salam, ya. Alladzi waraddat. Alladzi kang waraddat ustumekko. Alladzi kang waraddat ustumekko bihi kelawan alladzi. Bihi kelawan alladzi apa as-sunnatu hadis. Apa as-sunnatu hadis an-nabawiyatu kang bangsa nabi. Wa huwa utawi salam iku qauluka pengucap sira. Wa huwa utawi salam iku qauluka pengucap sira. Assalamu alaikum. Waalaikumsalam. Oke. Nah, jadi maksudnya salam di sini itu yaitu salam yang dianjurkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad. Jadi dengan lafat apa? Ya lafat ini tadi assalamu
alaikum. Wala tatajawaz lan ojo nglewati sira. Wala tatajawaz lan ojo nglewati sira hadhihi tahiyyata ing iki hormat. Hadhihi tahiyyata ing iki hormat. Tahiyyah niku napa? Hormat. Nah maksudnya sapaan itu loh. Nah, jadi sapaan penghormatan. Ila ghairiha marang liyane hadhihi tahiyyah. Ila ghairiha maring liyane hadhihi tahiyyah. Jadi kalau dalam Islam itu sapaan penghormatannya atau tahiyyahnya itu adalah salam niki wau. Minal mustahdatsati saking pira-pira kang den anyarake. Minal mustahdatsati saking pira-pira kang den anyarake. Wala tadkhul lan ojo manjing sira. Wala tadkhul lan ojo manjing sira. Majlisa qaumin ing majlise kaum. Majlisa qaumin ing majlise kaum. Illa angin ba'dal isti'dzani ing dalem sause amrih izin. Illa angin ba'dal isti'dzani ing dalem sause amrih izin. Farubbama mongko terkadang. Farubbama mongko terkadang kanu ana sapa kaum. Kanu ana sapa kaum. Yatafawadu iku yatafawaduna padha pasrah-pasrahan sapa kaum. Iku yatafawaduna padha pasrah-pasrahan sapa kaum fi amrin ing dalem perkara la yuhibbuna kang ora padha demen sapa kaum an yusyarikahum yen to ngancani sapa kaum. An yusyarikahum yen to ngancani sapa kaum fihi ing dalem amrin depannya, rujuknya ke depan ini kok. Fihi ing dalem amrin ghairuhum sapa ghairuhum liyane kaum. Sapa ghairuhum liyane kaum. Watajannabit tatafula. Bener nggih kalimatnya ngoten? Nggih, watajannabi. Ya, watajannabi lan ngedohno sira. Watajannabi lan ngedohno sira at-tatafula ing apa ini? Nimbrung. Tatafula ing nimbrung. At-tatafula ing nimbrung ala nasi ing atase menungso. Ngedohno sira ing nimbrung ya. Watajannabi lan ngedohno sira at-tatafula ing nimbrung ala nasi ing atase menungso. Juhdaka kelawan sak kebangkah ira. Juhdaka kelawan sak kebangkah sira. Juhdaka itu juhdun itu usaha. Jawa bahasa Jawane pegon ngoten. Juhdaka kelawan sak kebangkah sira. Fa inna tufailiya krana setuhune koyok bocah cilik. Fa inna tufailiya krana setuhune koyok bocah cilik iku thaqilun abot. Iku thaqilun abot alan nufusi ing atase pira-pira awak-awakan. Iku thaqilun abot alan nufusi ing atase pira-pira awak-awakan. Wa in kana
Wa in kana lan senajan ono sapa tufaili, wa in kana lan senajan ono sapa tufaili iku a'lam, ketika kalian melewati suatu kaum, jadi ada gerombolan orang, ada sekumpulan orang begitu ya, kita melewati itu ya, melewati itu, maka yang baik bagaimana? Cukup dengan begitu, atau kalau mau lebih lengkap lagi ya dilengkapi, tidak apa-apa. Tapi biasanya untuk sapaan begitu cukup assalamualaikum. Niku kan mengandung doa nggih. Ngopo? Assalamualaikum apa artinya? Semoga keselamatan itu menyertaimu ya. Jadi mendoakan, kita itu ketika mengucapkan salam, kita itu berarti mendoakan kepada orang yang kita beri salam. Nah, maka hukumnya wajib ya. Kalau ada yang mengucapkan salam maka dijawab waalaikumsalam. Wala tatajawaz hadhihi tahiyyah ya. Jadi salam assalamualaikum itu kan tahiyah fil Islam ya. Biasanya kalau orang yang lomba pidato begitu, tahiyatul Islam, tahiyah al mubarakah, tahiyah ahlul jinan ya. Jadi sapaannya atau salamnya para penduduk surga ya. Apa? Ya assalamualaikum ini tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi niku anjuran atau ajaran Rasulullah. Jadi kalau ketemu orang, ketemu temannya, mengucapkan salam. Ada undangan, ya misalnya ada undangan, menghadiri undangan, sampean datangnya belakangan, maka di situ ketika sampean ketemu dengan rombongan yang sudah berkumpul, sudah datang di situ, maka ucapkanlah salam. Ucapkanlah salam. Dan di sini itu disambung lagi penjelasannya. Wala tatajawaz hadhihi tahiyah ila ghairiha. Dan jangan menggunakan ya, tidak boleh atau jangan menggunakan bentuk tahiyah, bentuk salam, bentuk sapaan, penghormatan itu dengan menggunakan kalimat yang itu tidak diajarkan oleh Rasulullah. Hello guys. Hello bro. Jadi biasanya nyapanya gitu toh. Ya trennya kayak gitu. Ngono apa assalamualaikum ya? Pilihan di sampean. Pilih hello guys apa halo bro apa assalamualaikum. Iya. Lho podo sapaannya tuh itu. Ya yang islami ya mana? Assalamualaikum. Ya. Jadi yang diajarkan oleh Rasulullah adalah assalamualaikum. Itu mengandung doa. Like halo guys, apa mengandung doa itu? Enggak ngandung doa ya? Keren ngono ya. Keren toh? Masa sih keren? Ngono ya. Ya. Jadi salamnya seperti anjurannya Rasul. Ya. Assalamualaikum. Siapapun yang dijumpai, saya menjadi ingat sama Ustadz Ahmed itu. Ustadz Ahmed yang dari Mesir itu, tahu ya semuanya ya. Iya. Beliau itu setiap ketemu orang, entah itu dalam kumpulan, entah itu secara individu, ketemu cuma berdua begitu. Jadi ketemu satu orang begitu, pasti yang pertama kali diucapkan adalah assalamualaikum. Assalamualaikum. Jadi nah setelah salam langsung tanyanya apa? Kabar. Assalamualaikum. Kaifahal ustadzah? Kaifahal ustadzah? Kaifahal ustadz? Nah kayak gitu. Jadi apa namanya? Ketemu siapapun ya,
sesama muslim tentunya, karena kita lingkungannya semuanya beragama Islam di Universitas Islam kan ya. Maka di situ itu beliau selalu mengucapkan salam. Nah, itu saya lihat ya sudah sering kali, dan saya pastikan selalu begitu gitu ya. Saya pastikan selalu begitu. Jadi ketemu siapapun, sesama saudara seagama, jadi sesama muslim, kita itu sebenarnya memang diajarkan atau dianjurkan untuk mengucapkan salam. Mengucapkan salam. Jadi ucapkanlah salam kepada teman kita yang kita temui, atau kepada kelompok orang tertentu yang itu ada pada suatu tempat yang kita menuju ke situ. Nah, jadi mengucapkan salam. Ya. Lalu kemudian disambung lagi dengan penjelasan wala tadkhul majlisa qaumin illa ba'dal istidzan. Janganlah kau memasuki suatu majelis ya, jadi jangan memasuki suatu majelis ya, suatu kelompok orang ya. Jadi ketika di situ ada majelis khusus begitu ya, ada majelis tertentu begitu ya. Jadi ada beberapa orang begitu. Jangan kalian asal masuk saja. Misal dalam sebuah ruangan begitu, nah di situ ada beberapa orang yang kelihatannya sedang bercakap-cakap serius begitu ya. Maka ketika sampean mau masuk ke situ, sampean harus minta izin dulu, diperbolehkan atau boten ya. Jadi diizinkan apa boten untuk masuk ke ruangan itu. Bisa jadi itu memang sedang membicarakan hal serius yang itu tidak boleh diketahui oleh orang lain. Maka jangan asal masuk. Jangan asal masuk. Ketok pintu dulu. Ketok pintu dulu. Mohon maaf, boleh masuk apa? Tidak. Ngapunten napa pareng mlebet, napa pareng masuk. Nah, kalau memang diizinkan ya silahkan masuk. Kalau tidak berarti ya tidak masuk dulu. Nunggu sampai majelis yang tadi telah terbentuk, jadi musyawarah ataupun apa bahasan di situ sekelompok orang itu sudah selesai dan kemudian mengizinkan kita untuk masuk. Jadi ngoten. Jadi lek sampeyan, karena ini berkamar-kamar ngoten nggih. Nah, misalkan pada kamar sebelahnya ini sedang ngobrolkan sesuatu misalkan dengan sesama teman yang sekamar. Nah, sampean dari kamar tetangga ya, sampean dari sebelahnya kan. Nah, kemudian mau masuk ke situ nyari temennya. Ya jangan asal masuk, bisa jadi yang di dalam itu sedang membahas hal yang serius, gawe aturan jadwal piket masak, gawe aturan jadwal entah itu yang lain, jadwal apa kayak gitu. Nah, masih serius merundingkan tentang kesejahteraan kamarnya misalkan kayak gitu ya, entah itu apa. Jadi sampean ketika mau masuk itu ketok pintu dulu, minta izin. Assalamualaikum ya, salam dulu. Assalamualaikum, boleh masuk mbak, gitu kan biasanya. Nah, jangan asal masuk ya, meskipun temannya ada di situ, tapi kalau kelihatannya ini sedang membahas sesuatu, maka silahkan minta izin dulu. Diizinkan apa boten. Atau kalau kelihatannya kok serius ya mengurungkan diri dulu. Nah, nanti aja mungkin nanti kalau udah selesai saya akan kembali ke situ. Jadi seperti itu adabnya. Jadi tidak asal masuk, meskipun itu ruangan yang dimiliki oleh temannya, atau itu ruangan yang biasa kita tempati. Tapi kalau itu ditempati tapi untuk umum begitu ya, ruangan yang biasa kita tempati tapi itu sebagai tempat umum, maka ketika memang sepertinya ada hal yang serius dibicarakan, minta izin dulu. Kenapa begitu? Karena bisa jadi yang ada di dalam ini tidak suka kalau sampean masuk, karena nanti akan ikut mendengarkan pembahasan yang sedang dibicarakan. Jadi
Jadi kalau hal yang serius minta izin dulu, gitu nggih. Intinya ngoten. Kemudian jauhilah olehmu sifat kekanak-kanaan. Ya, sifat kekanak-kanaan. Contohnya sifat kekanak-kanaan itu apa? Yaitu tadi. Misalkan tahu di dalam kelihatannya ini sedang berbincang-bincang masalah serius, tapi kita gelonong saja masuk ke ruangan itu. Nah, itu menunjukkan sifat kekanak-kanaan. Kenapa? Karena kita tidak tahu adabnya. Kita tidak tahu etikanya. Mestinya kalau di situ itu memang membicarakan hal yang serius, ada rapat misalkan, apalagi ada rapat misalkan, maka di situ kita harus izin terlebih dahulu. Sekalipun itu yang masuk adalah orang penting, orang yang memiliki kedudukan tinggi, orang yang lebih alim, tetapi kalau kemudian seperti itu caranya, itu sama saja akan merendahkan martabat, ngoten nggih. Jadi kenapa tidak menggunakan adab, tidak menggunakan tata krama. Nah, jadi sekalipun itu sebagai seorang yang lebih tinggi kedudukannya misalkan, maka ketika kelihatannya di dalam itu sedang membicarakan hal serius, tetap meminta izin terlebih dahulu. Baik, berikutnya ya bunayya, he anak lanang cilik ingsun. Ungdur ningalono sira ila nafsika marang awak ira. Idza kunta nalikane ana sapa sira fi baitika iku fi baitika ing dalem omah sira, iku fi baitika ing dalem omah sira. Masalan upamane tak malu kang nglakoni sira amalan ing amal tuhibbu kang demen sira an la yattali'a yen to ora ningali alaihi ing atase amalan sapa ahadu ghairika salah sijine liyane sira. Fafajaaka mongko apa jaa itu? Datang, ya. Datang. Fafajaaka. Oh, kalau fafajaaka bukan jaa datang ya di sini. Fafajaatan itu tiba-tiba gitu. Jadi fafajaah itu tiba-tiba, fajaah itu ya. Fafajaaka mongko ngeget ing sira. Ngeget ya, bahasa Jawanya itu ngeget. Mongko ngeget ing sira, fafajaaka mongko ngeget ing sira. Sapa insanun menungso bidukhuli kelawan melebu alaika ing atase sira. Alasta ana ta ora ana sira, iku tuhissu ngreksa sira bisaqalihi kelawan abote manjing insan, wa tatamanna lan ngarep-ngarep sira, dahabahu ing lungane insan. Fakadzalika mongko kaya mengkono-mengkono tingkah. Apa haluka tingkah sira. Idza ghasyita nalikane nerombol sira.
Idza wasyita nalikane nerombol sira kauman ing kaum bidunil istidani ora kelawan jaluk izin bidunil istidani ora kelawan jaluk izin wala rogbatin lan ora demen minhum saking kaum fi wujudika ing dalem wujud sira ma'ahum sartane kaum. Apa ada yang tertinggal? Mboten nggih? Sudah saya ulang-ulang. Fi wujudika ing dalem wujud sira ma'ahum sartane kaum. Nggih. Jadi apa toh di sini nasihat yang kedua? Nasihat yang kedua niki napa? Jadi kita itu disuruh untuk melihat pada diri kita masing-masing. Lihatlah pada dirimu sendiri, lihatlah pada diri kita sendiri-sendiri. Bila engkau melakukan sesuatu yang itu tidak disuka perbuatanmu begitu, diketahui oleh orang lain, maka ya jangan melakukan hal seperti itu. Ini contohnya gimana? Ini masih sambungannya dengan yang tadi. Jadi misalkan dalam sebuah ruangan itu ada rapat atau ada pertemuan, begitu. Maka di sini kalau kamu tiba-tiba datang ngegeti apalagi gitu ya, fajatan tiba-tiba muncul, tanpa diundang. Ya. Maka orang yang ada di dalam ruangan itu bisa jadi menjadi tidak suka dengan kehadiranmu begitu, dengan kehadiranmu ya. Maka supaya tidak terjadi demikian, jadi ini tadi menggambarkan diri sampean begitu. Jika sampean melakukan suatu pertemuan khusus ya, ada rapat khusus, pembicaraan khusus, tiba-tiba temanmu dari luar itu datang. Ya, tiba-tiba temanmu dari luar itu datang asal masuk begitu aja. Maka kamu tentunya juga akan merasa tidak senang dengan hal yang demikian. Maka sampean juga jangan melakukan hal seperti ini kepada orang lain. Maksudnya begitu. Ya. Jadi ketika sampean tidak suka dengan hal yang seperti ini, maka sampean juga jangan melakukan hal tersebut kepada orang lain. Ngoten ya. Lanjut, ya bunayya he anak lanang cilik ingsun. Idza tu'ita nalikane den undang sira. Idza tu'ita nalikane den undang sira limu jalasati qaumin krana lelungguhan marang kaum. Wa kunta lan halih ana sira iku asgharahum luweh cilike kaum apane sinan umure sinan niku berarti dados napa? Nek belajar ilmu nahwu, sinan niku berarti dados tamyiz. Jadi memaknai pegon niku, simbol makna gandul niku sakjane ngoten kalih ngasah nahune nggih. Jadi singkatan-singkatan itu kan menunjukkan kedudukan kalimat kan begitu ya dalam pengi'rabannya. Apane sinan umure fala tajlis mongko aja lungguh sira hatta ya'dzana hingga ngizini marang sira. Hatta ya'dzana
hatta ya'dana laka, hatta sehingga ya'dana ngizini laka maring siro, gitu ya. Saya ulang. Fala tajlis mongko ojo lungguh siro, hatta sehingga ya'dana ngizini laka maring siro, sopo al qaumu kaum bil julusi kelawan lungguh, wa idza jalasta lan nalikane lungguh sira, wa idza jalasta lan nalikane lungguh sira, fala tuzahim mongko ojo ngesok sira. Ngesok itu maksudnya apa? Ndesek maksudnya apa? Apa namanya? Ngesek apa sih? Datang di situ sudah penuh. Nah, ini apa namanya? Berusaha untuk ya ngesek ya. Itu maksudnya ngoten. Jadi tuzahim itu kan macet itu ya sudah padat begitu. Nah, itu apa namanya? Berusaha untuk nyesel ya, nyesel. Tuzahim, pala tuzahim mongko ojo ngesok siro, ahad dan ing wong suwiji, min julasa ika saking konco lungguh siro. Fala tatorro lan ojo mekso siro, jalisan ing wong kang lungguh, ila an yatsruka marang yen to ninggal sapa jalisan, majlisahu ing pelungguhane jalisan, li ajlika krana arah sira, wala tataqaddam lan ojo maju sira, ila maudhi'in marang panggonan rafi'in kang luhur, idza kana nalikane ono iku fil majlisi ing dalem majlis. Idza kana nalikane ono iku fil majlisi ing dalem majlis, sapa man wong huwa kang utawi man iku ahakku luweh hak minka ketimbang sira. Bil julusi kelawan lungguh fihi ing dalem majlis, wa idza jalasta lan nalikane lungguh sira, fi maudhi'in ing dalem panggonan, thumma mongko nuli ja'arawuh sapa man wong, huwa kang utawi man iku aula luweh utama minka ketimbang sira, bil julusi kelawan lungguh fihi ing dalem majlis, fatruk mongko ninggalo sira, lahu krana man, dzalika ing mengkono dzalikal maudhi'a ing mengkono panggonan, qabla antuk maro ing dalem sadurunge yen to den perintah sira, qabla antuk maro
ing dalem sadurunge yen to den perintah sira bitanahi kelawan nyingkire anhu saking dalikal maudhi, merujuknya ke depannya anhu saking dalikal maudhi yazid mongko tambah opo ihtiramuka mulya ira anhu yazid mongko tambah opo ihtiramuka mulya ira fi ayuni julasaika ing dalem pira-pira pandangane kanca lungguh sira fi ayuni julasaika ing dalem pira-pira pandangane kanca lungguh sira. Nah, nasihat yang ketiga nopo niki? Nasihat yang ketiga niki ya masih tetap adab dalam sebuah majelis. Kenapa? Ada yang kurang? Ada yang tertinggal? Betul. Itu ketinggalan itu. Betul nggih? Betul. Nggih. Jadi nasihat yang ketiga pripun? Nasihat yang ketiga masih berkaitan dengan adab dalam suatu majelis. Kasusnya bagaimana? Kasusnya adalah ketika sampean diundang ya, menghadiri suatu majelis, nah, dapat undangan ngerawuhi nopo pengaosan dalam rangka peringatan Maulid Nabi misalnya. Jadi ada undangan untuk menghadiri sebuah majelis. Nah, di antara sekian orang yang diundang di sana, di antara sekian orang yang sudah hadir ya, yang sama-sama diundang di sana, itu sampean itu yang paling muda dari segi usia, dari segi umur ya. Sampean ini adalah yang termasuk paling muda dari segi usianya. Maka ketika sampean ini datang, fala tajlis hatta ya'dzanalaka alqaum, maka jangan duduk dulu sebelum orang-orang yang sudah ada di situ mempersilahkan untuk duduk. Nah, jadi sampean ini diundang, sampean termasuk yang paling muda usianya dibandingkan dengan mereka yang sampun hadir yang juga sama-sama diundang. Nah, mereka sudah datang lebih dulu, sampean datangnya belakangan. Maka sampean jangan duduk sebelum mereka mempersilahkan duduk. Jangan duduk sebelum mereka mempersilahkan duduk. Nah, jadi dalam suatu majelis itu kelihatannya kok sudah penuh. Artinya tidak jelas bahwa di situ ada ruang yang masih longgar. Jadi kelihatan itu sudah penuh. Kalau misalkan agak mepet lagi ya masih bisa, tapi jangan mendesak. Itu tadi. Jangan mendesak orang-orang yang sudah duduk di situ. Jadi jangan langsung duduk dengan cara nyesek itu tadi. Jadi ketika sampean datang, sampean yang paling muda, sampean melihat kok kelihatannya memang sudah agak rapat begitu ya. Meskipun sakjane ngoten ya masih bisa ditempati. Nah, ketika sampean sudah diizinkan, monggo Mbak, pinarak mriki Mbak. Nah, ketika sampean sudah dipersilahkan untuk duduk, mriki lho Mbak, mriki lho. Nah, itu ya sampean lalu duduk. Jadi jangan kalau belum dipersilahkan untuk duduk, dikasih tempat begitu ya, jangan asal
duduk dengan cara nyesek temannya yang sudah datang, yang sudah duduk di situ. Nah, gitu maksudnya. Jadi ngoten. Jadi jangan nyesek sampai akhirnya orang yang duduk ini bergeser dan sampai pindah tempat. Nah, ini yang tidak boleh. Yang tidak boleh itu seperti itu. Jadi etikanya atau adabnya itu adalah kita nunggu dulu dikasih tempat. Ngoten. Terus kemudian lagi jika pada sebuah majelis itu kita sudah duduk di situ, kita sudah semuanya sudah duduk, termasuk kita yang diundang ini juga sudah mendapatkan tempat duduk. Kita duduknya di depan misalkan. Nah, kemudian yang datang belakangan ini adalah tamu terhormat. Misalkan undangannya dari tokoh, misalkan dari tokoh masyarakat, dari tokoh agama, dari tokoh jadi dari unsur kiai di desanya misalkan. Nah, itu diundang begitu. Maka ketika kita merasa oh iya ini tempatnya lebih berhak ditempati oleh bapak ini tadi, bapak kiai ini tadi lebih berhak duduk di sini, saya tak pindah tempat. Jadi kita ketika kedatangan orang yang diundang lagi, yang itu sekiranya memiliki kedudukan yang lebih tinggi dalam artian lebih layak untuk duduk di situ, maka kita sebaiknya bergeser tempat. Kita bergeser tempat duduk, mempersilahkan bapak atau ustadz tadi untuk menempati tempat duduk kita. Ngoten nggih? Nah, jadi ketika kita tahu ada tamu yang itu memang seharusnya lebih dihormati, kita kasihkan tempat kita untuk beliau. Kita bergeser ke tempat yang lain, yang itu memang untuk undangan biasa. Ngoten. Lalu kemudian lagi jika dalam suatu ya tempat umum misalkan. Nah, biasanya enek kita pergi ke suatu tempat, kita naik bis ya atau naik kereta. Kalau kereta api sudah jelas mendapatkan kursi karena sesuai dengan tiket. Tapi kalau bis mboten nggih. Kalau bis itu kan mboten. Bis ada tiketnya mboten kalau cuma ini Blitar Tulungagung, Ngunut Tulungagung, ada kursi khusus mboten? Mboten, ya. Karena saya sudah jarang sekali naik bis, tidak tahu. Ya, sekarang seperti apa. Tapi saya kira tidak ada. Tidak ada kalau untuk bis yang itu hanya jarak dekat saja begitu. Nah, ketika di situ ada lagi penumpang yang datang, ibu-ibu hamil sudah tua gitu. Kita yang masih muda dan sudah penuh tempat duduk yang lainnya, maka sikap kita bagaimana? Mempersilahkan ibu yang hamil tua tadi untuk menempati tempat duduk kita. Sebaiknya demikian. Ya, kita ngalah karena beliau lebih membutuhkan dibandingkan dengan kita. Kita bisa berdiri sebentar, wong cuma ngunut Tulungagung saja misalnya. Jadi kita masih kuat untuk berdiri sejauh itu, ya, sejauh ngunut Tulungagung dibandingkan dengan ibu-ibu yang sudah hamil tua. Jadi berat toh, bawa dirinya saja sudah berat, apalagi tambah yang di dalam perutnya. Nah, itu sudah tambah berat dan sudah payah begitu ya. Maka di sini sebaiknya sebagai bentuk adab ya, maka kita mempersilahkan yang demikian yang lebih membutuhkan untuk menempati tempat kita. Kita ngalah ya, kita ngalah. Kenapa demikian? Ini akan menambah ihtiramuka. Nah, di sini dijelaskan di akhir ini ya.
yazid ihtiramuka fi ayuni julasaika. Jadi ini akan menambah penghormatan terhadap dirimu. Artinya orang akan memandang bahwa kamu ini adalah anak yang baik, kamu ini mulia karena memiliki sifat, karena memiliki karakter yang baik, peduli dengan orang lain yang itu lebih membutuhkan begitu. Ya, jadi demikian. Gitu nggih. Itu adab ketika kita berada dalam suatu majelis atau tempat umum ataupun dimanapun kita berada, yang itu memang sudah habis tempatnya, kok ada yang lebih membutuhkan, maka kasihkan tempat kita, atau kita bergeser sedikit, ayo dipakai berdua, dipakai bareng-bareng. Nah, itu juga parem ya. Jadi seperti itu lebih baik, dan itu akan menjadikan derajatmu itu akan lebih naik, lebih baik. Karena apa? Ya ini tadi. Jadi kita berbuat baik kepada orang lain itu pada hakikatnya adalah berbuat baik untuk diri kita sendiri. Sakjane ngoten ya balik ning awake dhewe. Ngoten nggih. Nggih pun. Maos napa mboten? Mboten? Bonus ya? Seneng. Alhamdulillah. Sesekali membuat kalian seneng gitu ya. Nggih pun. Nah, sampun nggih, kita lanjutkan latihan maose Senin ngajeng ngoten nggih pada pertemuan berikutnya. Nggih, monggo sareng-sareng kita akhiri dengan maos doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hauli minal awali muqtahimi ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma mata ya wasi'al karami ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij'alal muslimin sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi